Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa diberkahi dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di subuh yang penuh barokah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam hati, gemahkan di dalam roh, dan gemahkan di dalam hidup ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian di pagi ini dengan tema meskipun menurut syariat saat ini kelahiran junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara syariatnya kita sudah tahu semua. Bagi saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat sudah tahu kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara syariatnya. Akan tetapi di sini kami mengkaji babagan hakikatnya, babagan yang sesungguh-sungguhnya, dengan tema sesungguhnya Nabi Muhammad dan Nabi Adam selama ini tak pernah terlahir ke dunia. Temanya pagi ini kebalikan dari syariatnya. Bila di dalam syariatnya seolah-olah Nabi Adam dan Nabi Muhammad serta para nabi dan rasul itu pernah terlahir ke dunia ini. Semua itu kan hanya cerita di dalam Al-Quran. Namun sesungguhnya hakikatnya di dalam hati kita
kan tak ada, kan tak wujud semua cerita-cerita yang sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Yang wujud, yang nyata, dan yang hidup, yang nampak, dan yang berkuasa di dalam hati kan hawa nafsu kita sendiri. Bukan cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran yang wujud di dalam diri manusia kita selama ini. Semua itu hanyalah cerita-cerita dongeng belaka. Akan tetapi kita lebih memuliakan, kita lebih membanggakan hawa nafsu kita sendiri, kelahiran hawa nafsu kita sendiri yang lebih kita muliakan daripada kelahiran Adam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi selama ini cerita yang ada di dalam Al-Quran sejatinya hanyalah dongeng-dongeng belaka bagi hawa nafsu kita sendiri. Karena cerita yang ada di dalam Al-Quran selama ini takkan pernah nyata di hati kita. Kecuali Quran, kecuali kitab-kitab iblis saja yang nyata di hati kita. Jangankan cerita Al-Qur'annya, yang berkalam di dalam Al-Quran, yakni Allah sendiri, Sang Pencipta sendiri, selama ini tak pernah wujud, tak pernah ada, tak pernah hidup, dan tak pernah berkuasa atas diri kita, di hati kita selama ini. Apalagi isi dan cerita Al-Quran. Yang mana isi dan cerita Al-Quran itu semuanya suci dari diri manusianya. Kecuali sucinya Allah saja yang mengadakan semua cerita yang di dalam Al-Quran itu. Jadi selama ini kita lebih memahasucikan di dalam hati kita cerita-cerita diri kita sendiri daripada cerita-cerita Allah yang ada di dalam Al-Quran. Itu logika di dalam hati kita. Jadi kita selama ini hanyalah dusta-dusta saja mensucikan Allah. Jadi selama ini kita hanya berdusta saja memahabesarkan Allah. Jadi kita selama ini hanya dusta saja memahaadakan Allah. Jadi selama ini kita hanya dusta saja memahaakbarkan Allah di hati kita, kecuali kita selama ini memahaadakan, memahawujudkan, memahahidupkan, memahakuasakan di dalam hati kita iblis dan setan yang selama ini tergabung di dalam hawa nafsu kita sendiri selama ini. Inilah bukti-bukti yang sangat amat nyata yang tak pernah bisa ditolak oleh kitab-kitab diri kita sendiri di hati kita.
Meskipun didatangkan kitab Taurat, meskipun didatangkan kitab Zabur, meskipun didatangkan kitab Injil, dan meskipun didatangkan kitab Al-Quran, bila yang ada di dalam hati kita masih kitab-kitab hawa nafsu kita sendiri selama ini, maka Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, maka takkan pernah ada faedah dan gunanya di dalam hati kita, kecuali kita hanya mendustakan saja selama ini. Sedang di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran semuanya menerangkan keesaan Allah. Semuanya menerangkan la ilaha illallah. Semuanya menerangkan la mawjudan illallah. Tapi manusia lebih cinta memilih kitab-kitabnya sendiri. Manusia lebih cinta memilih dan mengikuti iblis dan setan untuk jauh dari Tuhannya. Jadi mana mungkin kita bisa menyaksikan ayat-ayat sucinya Allah, baik di dalam diri dan di luar diri kita, sementara kita selama ini berpegang teguh dengan kitab-kitabnya iblis. Kita berpegang teguh dengan kitab-kitabnya hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Berarti selama ini kisah-kisah berawal dari kisahnya Nabi Adam dan kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua teraplikasi di dalam hati hanya dongeng saja. Hanya cerita saja. Dan semuanya hanyalah angen-angen belaka, bayang-bayang belaka selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu secara hakikat, secara kitab-kitab yang sudah kita lihat selama ini di dalam diri kita. Kitab-kitabnya iblis yang selalu mentiadakan Allah, yang selalu menggoibkan Allah, yang selalu mematikan Allah, yang selalu tidak bisa apa-apakan Allah kecuali diri kita yang ada, kecuali diri kita yang wujud, kecuali diri kita yang hidup, kecuali diri kita yang berkuasa. Sebenarnya yang jadi Allah itu siapa sih? Sebenarnya yang jadi Tuhan itu siapa sih di dalam tiap-tiap hati manusia kita selama ini? Selama ini kita hanyalah dusta dan penuh kedustaan di dalam beragama dan bertuhan. Selama ini apapun nama agamanya, siapapun orangnya, apapun golongannya, apapun alirannya, semuanya begitu. Bila masih ingkar kepada kewujudan, ingkar kepada kehidupan, ingkar kepada kekuasaan Tuhannya di hatinya. Semua itu terjadi karena
kita selama ini tak memahami siapa Tuhan. Karena selama ini kita tak pernah memahami zat siapa yang kita abdi, siapa yang kita sembah, dan di mana kita harus kembalikan semua apa-apa yang menjadi kekuasaan kita ini. Kita belum tahu tempat kembali. Maka dari itu bingung di dalam beragama dan bertuhan. Kecuali hanya ikut agamanya iblis dan setan saja yang ingkar kepada Tuhannya, yang selalu mensekutukan Tuhannya dengan dirinya di hatinya. Siapakah iblis itu? Iblis itu ya kita sendiri selama ini. Selama kita masih jadi iblis, maka selamanya kita takkan pernah bertuhan. Selama diri kita ada, selamanya Tuhan takkan pernah ada di hati kita. Selama diri kita merasa yang punya hidup, selamanya Tuhan mati bagi kita di hati kita. Itulah realitanya, karena selama ini ciptaan sudah menjadi sang pencipta di hatinya. Karena selama ini makhluk sudah berubah menjadi sang kholik di dalam hatinya. Karena selama ini sang wayang telah berubah menjadi sang dalang di hatinya. Itulah yang membuat kita selama ini tak pernah bertuhan di hati kita. Tak pernah menemukan Tuhan di hati kita, kecuali mentuhankan, kecuali menemukan hawa nafsu kita sendiri di hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita menginjak ke pembahasan sesuai tema, bahwa sebenarnya Nabi Adam dan Nabi Muhammad selama ini tak pernah terlahir ke dunia. Tak pernah ada di dunia. Apa buktinya? Kalau menurut syariat kan Nabi Adam terlahir ke dunia. Kalau menurut syariat manusia, syariat iblis, Nabi Muhammad kan pernah terlahir ke dunia. Tapi menurut syariatullah, menurut Allah, menurut Al-Quran, Adam dan Nabi Muhammad tak pernah terlahir ke dunia. Terbalik bukan? Mari kita buktikan. Maknanya, bila kita membaca Al-Quran, kita hanya angan-angan saja. Kita hanya mendengarkan dongeng-dongeng saja. Jadi sambil saya membaca Al-Qurannya, Anda dan kita semua membaca kitab-kitab dirimu sendiri di hatimu. Sambil mengheningkan cipta-cipta di hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bacakan ayatnya pembuktian bahwa